Villager merupakan salah satu struktur yang ada di Minecraft. Struktur ini merupakan struktur yang biasa dan sangat berbeda dengan struktur yang lainnya. Struktur ini bisa dikatakan adalah struktur yang paling umum yang ada di Minecraft, dan juga merupakan struktur paling utama yang ada di Minecraft, bahkan sering kita jumpai. Oke, sesuai intro, gue akan menjelaskan kepada kalian beberapa hal atau beberapa struktur yang ada di Minecraft, termasuk struktur yang paling mudah, bahkan hingga struktur yang tersulit pun atau terlangka yang kalian bisa temukan. Jadi gue akan bahas satu persatu. Dan bagi kalian yang masih melihat tombol subscribe di bawah masih berwarna merah, please subscribe man. Apa kalian udah subscribe tapi kalian kepencet subscribe 2 kali sehingga unsubscribe? Coba kalian cek. Coba kalian cek ulang tombol tersebut. Untuk struktur yang pertama ialah struktur villager. Pasti banyak di antara kalian yang sudah mengetahui tempat ini. Bahkan kadang sering menjumpai tempat ini. Tapi tahukah kalian bagaimana awal dari tempat ini? Dan sebenarnya banyak versi dari tempat villager ini. Tidak hanya ada di sebuah tempat seperti ini, tetapi sebenarnya ada juga beberapa versi villager juga dalam beberapa biome yang berbeda-beda. Untuk tipe villager yang pertama ialah villager yang berada di plain biome atau di biome rumput. Villager ini bisa dikatakan ialah villager yang paling sering kita temukan. Berbeda dengan villager-villager yang lain yang terkadang akan sulit kita temukan dikarenakan biome. Salah satu hal yang mendukung hal ini sering ditemukan, villager ini sering ditemukan adalah karena biome ini adalah biome yang paling sering kita jumpai. Berbeda dengan biome yang lain, yang biome ini mungkin akan menjadi tempat spawn kita saat pertama kali bermain Minecraft. Nah, untuk tipe villager yang kedua ialah villager yang berada di desert biome atau bisa kita sebut biome padang pasir. Di biome ini village-nya berbentuk agak kotak rumahnya. Berbeda dengan di biome yang tadi atau biome rumput yang tadi. Dan masih ada di beberapa biome lainnya ya, nggak mungkin gue sebut satu-satu karena videonya bakal panjang. Jadi di sini gue ambil yang penting aja. Yang kedua ialah mineshaft atau mineshaft, atau dalam singkatnya dalam bahasa Indonesia ialah tempat menambang. Tempat ini jauh letaknya di bawah tanah dan kadang sangat sulit untuk kita menemukannya. Karena bagi kita yang menemukan tempat ini sangatlah sulit atau langka. Jadi menurut cerita ini adalah sebuah tempat yang dahulu digunakan oleh Ancient Builder untuk menambang di sini. Tapi mereka karena suatu kejadian mereka meninggalkan tempat ini. Nggak tahu karena apa. Dan menurut pendapat gue ini merupakan tempat yang lumayan langka. Tapi tempat ini masih dalam batas wajar. Artinya tempat ini masih bisa ditemukan walaupun sebenarnya agak sulit. Tapi tidak termasuk dalam hal yang lumayan langka. Berbeda dengan struktur-struktur lainnya yang akan gue jelaskan. Struktur yang lain akan lebih langka daripada struktur ini. Untuk struktur yang ketiga ialah villager outpost atau singkatnya adalah evoker, tempat benteng evoker. Tempat ini adalah tempat di mana munculnya para evoker. Atau singkatnya ini merupakan markas dari para evoker atau para villager. Yang notabene masih merupakan keluarga dari ras Jar atau masih merupakan keluarga dari villager. Dan bila kalian beruntung, kalian dapat menemukan 1 atau 2 loot chest yang dapat berisikan barang-barang berharga. Sederhananya bangunan ini terbuat dari beberapa bahan, yaitu campuran dari cobblestone, lalu campuran juga dari beberapa bahan kayu yang ada. Kalau kalian nggak siap, jangan kalian datangi tempat ini, karena jumlah spawn mereka akan lebih besar. Dan juga kalian tidak dapat menangani mereka jika kalian tidak memiliki alat atau tools yang mencukupi. Tapi jika kalian memiliki alat atau tools yang mencukupi untuk melawan villager ini atau evoker ini, maka kalian silakan saja mendatangi tempat ini. Untuk tempat yang keempat berada di tempat bersalju atau di biome bersalju. Misalnya di biome snowy tundras atau di biome snowy taiga. Nah, di dua biome tersebutlah kemungkinan muncul sebuah igloo atau sebuah rumah yang semuanya terbuat dari salju. Dan juga di tempat ini dapat
Di rumah ini terdapat sebuah ruangan rahasia. Tetapi sebelumnya gue jelasin dulu isi rumah ini. Rumah ini terdiri dari satu kasur, satu crafting table, dan juga satu loot chest atau peti yang terdapat di dalam rumah tersebut. Rumah ini adalah rumah yang bisa dibilang yang jarang ditemukan, atau bahkan bisa disebut adalah tempat yang langka. Dikarenakan gak semua orang tahu tempat ini. Bahkan beberapa orang terkadang mendapatkan tempat ini, tetapi mereka melewatinya. Dan di sini ada sebuah ruangan rahasia. Dengan cara kalian menghancurkan karpet, lalu membuka pintu dan menuruni tangga hingga kalian menemukan sebuah tempat di bawah tanah. Dan tempat ini dihuni oleh 2 zombie villager. Dan juga terdapat sign untuk menunjukkan letak dari kedua zombie villager tersebut. Jadi di sini mereka terkurung. Tetapi gue nggak tahu bagaimana mereka dapat terkurung di sini. Hal ini masih menjadi misteri. Tetapi untungnya di dalam chest atau loot chest yang ada di sini terdapat obat untuk menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali menjadi villager seperti semula. Untuk struktur yang kelima adalah Ocean Ruin, atau ruin yang ada di dalam ruin yang ada di lautan. Dan biasanya drowned terspawn atau muncul secara alami di tempat ini. Tetapi karena gue bermain di peaceful, jadi nggak ada sama sekali. Sorry guys, gue lupa mengubah difficulty-nya, sehingga di sini nggak muncul drown. Tapi setidaknya kalian udah tahu lah, karena ada drown muncul di sini, karena gue udah kasih tahu. Sebenarnya tempat ini merupakan tempat yang sederhana, tetapi ada beberapa orang yang tidak menyadari tempat ini. Dan bahkan ada beberapa orang yang tidak mengetahui ada struktur ini. Jadi you know lah. Ya, jadi mungkin dengan video ini bisa menambah wawasan kalian. Mungkin aja kan dapat menambah wawasan kalian. Nah, untuk struktur yang struktur yang ketujuh adalah shipwreck atau kapal yang tenggelam. Struktur ini merupakan struktur yang lumayan bagus maksud gua. Jadi singkatnya, struktur ini adalah struktur kapal yang karam atau kapal yang tenggelam di bawah air, dan jadilah sebuah bangkai kapal. Dan di dalam bangkai kapal tersebut tersimpanlah beberapa harta yang berharga. Misalnya di antara lain yaitu peta harta atau beberapa resource atau bahan-bahan penting lainnya yang terjadi secara random. Dikarenakan tempat ini tidak dapat kita atur bagaimana dia menghasilkan sebuah chest yang menarik atau isi chest yang menarik. Sebenarnya tidak hanya ada satu shipwreck di dunia Minecraft, tetapi ada beberapa shipwreck yang saling dihubungkan dengan cara kita menggunakan peta harta untuk menemukan shipwreck lainnya. Untuk struktur yang ke-8 adalah struktur Ocean Monument. Jadi struktur ini adalah struktur yang lumayan sulit untuk dicari atau ditemukan, karena kan struktur ini masuk dalam daftar struktur yang langka. Bangunan ini dibuat dengan menggunakan bahan prismarine atau blok prismarine yang disambung, disatukan dan membentuk sebuah monumen yang lumayan bagus dan indah ini. Dan di sini terdapat banyak penjaga atau banyak hewan penjaga, dikarenakan tempat ini tidak boleh untuk dimasuki secara sembarangan. Tempat ini dijaga ketat oleh Guardian dan Elder Guardian. Dan mereka dapat saja memberikan kalian efek mining fatigue atau mining yang lambat, sehingga kalian akan mendapatkan efek menambang secara lambat dan membuat kalian akan kesulitan dalam menambang. Itulah sebabnya kalian nggak bisa sembarangan memasuki tempat ini, dikarenakan tempat ini memiliki penjagaan yang lumayan ketat. Tempat ini dijaga dengan ketat karena di dalamnya terdapat beberapa resource yang penting, misalnya gold block. Dan di sini terdapat lumayan banyak gold block atau sekitar 8 gold block di sini. Dan menurut gua nggak worth it sih kalian menambang di sini, dikarenakan terdapat banyak Elder Guardian dan juga Guardian yang dapat menyebabkan kalian menjadi lambat dalam menambang atau dapat memberikan kalian mining fatigue, sehingga sangat tidak disarankan untuk kalian mining di tempat ini. Maksud gua untuk mining gold block yang ada di sini. Ya, kalian lebih baik cari di sekitar cave, lebih baik daripada kalian mining di sini, karena miningnya akan lambat sekali.
Dan juga di sini gue lupa untuk memberitahu kalian bahwa di sini terdapat ruangan spons atau spons room. Di sini terdapat banyak sekali spons yang dapat kalian ambil untuk dibawa pulang. Dan juga spons ini dapat kalian gunakan untuk mengeringkan tempat kalian atau rumah kalian jika terkena banyak air atau banjir. Oke, sekian untuk video kali ini. Gue minta saran dan kritik dari kalian untuk video kali ini. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan juga boleh kalian memberikan like untuk video kali ini. Mungkin sekitar 10 like untuk video kali ini. Oke, bisa kan? Oke. Dan terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.